Halo, semangat pagi rekan-rekan pioner. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali mengulas masalah mekanisme dan cara kerja dari SDK Pi. Karena tidak sedikit ya rekan-rekan pioner yang masih bingung sebetulnya mekanisme dari SDK itu seperti apa, ya, cara kerjanya itu seperti apa, dan apakah dengan SDK ini transaksi kita di dalam aplikasi utilitas Pi Network itu aman atau tidak, ya. Nah, berikut ini ya rekan-rekanku penjelasan mengenai mekanisme dan cara kerja dari SDK Pi. Langsung saja ya rekan-rekanku. Di sini saya berada di halaman depan aplikasi Pi Browser, ya. Nah, jadi SDK Pi itu adalah perangkat lunak yang dimana SDK Pi ini merupakan sebuah perangkat yang menghubungkan antara aplikasi pengembang terhubung dengan pihak Pi Network, ya. Dari Pi Network ini telah menyediakan dompet Pi dan juga blockchain Pi, ya. Artinya SDK Pi ini berfungsi sebagai perantara atau penghubung, ya. Jadi SDK ini adalah penghubung antara pengembang aplikasi, ya, dengan dompet dan juga dengan blockchain, ya. Nah, sebagai contoh di sini ya rekan-rekanku, alur kerjanya diawali dari develop.pi ini, ya. Diawali dari sini. Nah, sebagai contoh di sini ada aplikasi Pi Webinar, ya. Sebagai contoh di sini aplikasi Pi Webinar, ya. Terus kemudian ya dilengkapi dengan deskripsi dan lain sebagainya, ya. Terus kemudian untuk URL atau untuk link websitenya, ya, atau platformnya, ya, itu tampilkan di sini semua, ya. Dan katakanlah ya rekan-rekanku di sini sudah kita setujui, ya, semuanya sudah kita submit gitu, ya, untuk developer di aplikasi Pi Webinar, ya. Ini artinya ya melalui pendaftaran ini diajukan kepada pihak Pi Network, ya, untuk dihubungkan dengan dompet, ya, dan juga dihubungkan dengan blockchain, ya. Nah, setelah aplikasi tersebut disetujui oleh core team, ya, dan sudah disinkronkan dengan katakanlah disinkronkan dengan wallet dan blockchain.pi, ya, tentu saja aplikasi tersebut ya sudah bisa dipublikasikan, ya, atau sudah bisa di listingkan, ya, seperti itu. Nah, sebagai contoh di sini ya rekan-rekanku, kita coba masuk ke dalam aplikasi Pi Webinars, ya. Nah, di sini kenapa saya selalu membagikan atau share tentang aplikasi utilitas ini, ya, termasuk Pi Webinars, ya. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa Pi Webinars ini adalah ya salah satu aplikasi yang direkomendasikan, ya, karena aplikasi ini memenangkan hackathon, ya, hackathon. Nah, langsung saja ya rekan-rekanku, di sini kita ambil untuk linknya, ya, untuk link masuk ke dalam websitenya dari Pi Webinars, ya, kita tempelkan di sini. Oke, setelah itu ya rekan-rekanku, kita tunggu beberapa saat untuk masuk ke dalam aplikasi Pi Webinars-nya. Nah, saat ini kita telah berada di bagian Pi Webinars, ya. Oke, pada bagian ini kita masukkan untuk
untuk username-nya ya. Terus kemudian kita masukkan untuk passwordnya. Oke, setelah kita masuk ke Pi Webinars ya, sebagai contoh kita coba tonton untuk video ini ya, video dari Tony Chen. Nah, di sini dia membandrol atau memberi nilai kontennya itu sebesar 0,3 Pi ya. Nah, jadi diawali tadi ya rekan-rekanku dari developer.pi tadi, di mana pengembang aplikasi itu mendaftarkan aplikasi mereka ke Pi Network ya, atau ke aplikasi utilitas gitu ya, dan mengajukan untuk menghubungkan antara aplikasi mereka dengan dompet dan juga blockchain, yang dimana itu diringkas ya melalui SDK Pi ya. Nah, langsung saja rekan-rekanku di sini coba kita klik bagian ini ya untuk menonton. Nah, pada bagian ini perhatikan di tampilan paling atas ya, ini masih di halaman pi.www.piwebinars.co.uk ya. Nah, ketika kita klik bagian Pi ya, Pi P 0,3 Pi to unclock ya, ini kita klik seperti ini ya. Dari tadinya kita berada di website atau link aplikasi ya, sekarang kita secara otomatis pindah ke dalam wallet.bi ya. Nah, artinya untuk webinar ini sudah memiliki atau sudah terhubung ya dengan SDK Pi ya. Jadi pada saat ingin melakukan pembayaran ya rekan-rekanku, itu langsung diarahkan ke Pi Wallet ya. Setelah di Pi Wallet ini tentu saja kita akan menyetujui atau menandatangani ya, pembayaran ini, yaitu sebesar 0,3 Pi ya, untuk menonton webinar di dalam konten tersebut ya. Langsung saja kita lakukan pay ya, payment. Nah, setelah itu rekan-rekanku di sini perhatikan ya, untuk pembayaran ini kita dikenai gas fee sebesar 0,01 Pi ya, dan dikirim ke alamat penerima ini ya, inisialnya Galit ya. Nah, setelah itu kita coba klik kirim ya. Nah, setelah kita klik kirim, kita diminta untuk memasukkan ya sidik jari ya kalau mendukung. Kalau tidak, kita bisa langsung masukkan untuk frasa sandinya ya. Setelah kita sudah memasukkan frasa sandi kita atau kata kunci kita langsung saja klik bagian payment ya, payment. Nah, setelah kita sudah melakukan payment di sini dan pembayaran sudah berhasil ya, maka langsung saja rekan-rekanku ya, kita bisa langsung melacak untuk transaksi yang baru saja kita lakukan, di mana di blockchain ya. Nah, jadi untuk mengetahui histori yang kita lakukan ya di dalam wallet yang baru saja kita gunakan untuk membayar tadi ya, itu bisa kita lacak di dalam Pi blockchain ya, atau di dalam Pi Block Explorer ya. Kita bisa lacak di sini berdasarkan apa ya, bisa juga berdasarkan dari ini ya, kode transaksi ya. Nah, jadi demikian ya rekan-rekanku untuk mekanisme atau cara kerja dari SDK Pi ya, dimana melalui SDK Pi ini ya memudahkan ya dari pihak developer itu terhubung ke dompet ya, dan juga terhubung ke blockchain ya. Bukan berarti dengan terhubungnya
aplikasi utilitas tersebut dengan dompet, ya, pihak aplikasi bisa mengakses dompet dari para pionernya. Tidak sama sekali. Artinya pada saat customer atau pioner ini ingin membayar, ya, pihak developer, ya, atau pihak aplikasi itu tidak mengetahui, ya, tidak mengetahui yang terjadi di dalam dompet Pi kita, ya. Artinya itu sudah berbeda, ya, dari aplikasi mereka, ya. Dengan cara seperti itu ketika kita masukkan frasa sandi kita itu dijamin 100% aman, ya. Nah, setelah transaksi sukses, ya, kita bisa melacak di bagian Pi Block Explorer ini, ya. Dengan cara seperti itulah, ya, rekan-rekanku, terciptanya sebuah transaksi yang real, ya, sehingga setiap transaksi apapun yang dilakukan, ya, itu terekam di blockchain, ya. Dan juga untuk masalah transaksi berupa barang dan jasa nanti kedepannya itu akan tampil di dalam blockchain ini, ya, di dalam Pi Block Explorer ini, sehingga ini akan memudahkan, ya, kita sebagai pelaku usaha, ya, atau sebagai pioner itu dapat memantau, ya, pergerakan dan transaksi yang terjadi di dalamnya agar menjadi bahan referensi kita di kemudian hari, ya, berkaitan dengan nilai Pi dan lain sebagainya. Oke, ya, rekan-rekanku, itu saja untuk cara kerja dan mekanisme dari SDK Pi itu diberlakukan di Pi Network. Dan itu saja untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Seperti biasa, tetap semangat dan selamat melanjutkan aktivitasnya.